Resiko apa yang terjadi ketika kita galbay aplikasi Singa? Apakah ada DC lapangan? Resiko apa yang akan terjadi ketika galbay Singa tahun 2025 ya teman-teman ya? Dimana untuk Singa ini dari PT Abadi Sejahtera Finansindo ya teman-teman ya. Kategorinya dia terdaftar di OJK pastinya ya teman-teman ya. Oke, akan saya review dulu lah ya sebelum saya bahas resiko apa yang terjadi ketika galbay di aplikasi Singa ini. Apakah ada DC lapangan? Itu kan yang banyak menjadi pertanyaannya yang di tahun 2025 ini ya teman-teman ya. Oke, yang pasti dia sudah terdaftar di OJK, untuk ratingnya 4,8 ya teman-teman ya. Sebelum saya bahas, saya review dulu lah sedikit ya tentang dari Singa ini ya teman-teman ya. Oke, untuk Singa ini limit pinjaman dari 1,1 juta sampai 48 juta ya teman-teman ya. Usia di sini minimal nih, sebagai catatan, usia minimal 21 tahun ke atas teman-teman. Bisa mengajukan di Singa. Apakah di bawah 21 bisa? Tidak bisa jawabannya teman-teman ya. Minimal usia itu di atas 21 tahun ke atas dan sudah punya KTP dan rekening atas nama sendiri ya teman-teman ya. Untuk pengajuan di aplikasi Singa ini. Nah, Singa ini dia dirilisnya itu baru jalan 5 tahun kurang ya. Di 11 Oktober 2019 ya teman-teman ya. Nah, di sini nih poinnya ya. Izin ini perlu kita tahu detailnya teman-teman. Nah, untuk izinnya di sini kalender kamera lokasi ya teman-teman. Jadi di sini untuk Singa ini dia tidak sadap kontak ya teman-teman ya. Jadi aman ketika kalian galbay, apakah dia sebar data keluar kontak darurat? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Untuk di aplikasi Singa ini ya teman-teman ya. Oke, saya bahas ya. Untuk Singa ini dia yang pastinya ya teman-teman ya, ada DC lapangan teman-teman. Resikonya yang pertama teror. Di teror udah pasti lah ya, tapi jangan terlalu digubris. Ada rezeki bayar, nggak ada jangan dipaksakan bayar ya teman-teman ya. Terus mencakup daerah mana saja kah Singa ini ada DC lapangan? Oke, untuk Singa ini dia masih random ya teman-teman ya. Jabodetabek saja. Di luar itu gimana bang? Sampai detik ini aman. Dan wilayah Jabodetabek itu pun juga masih 30% DC-nya teman-teman ya. Masih sangat dikit sekali. Itu pun masih random teman-teman. Mungkin tergantung tagihan lah. Ya, sudah saya jawab ya. Risiko yang terjadi ya di visit gitu loh. Untuk di Singa ini ya, dia ada DC lapangan dan dia masih random wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang ya teman-teman ya. Di luar itu insya Allah masih aman sih ya. Jangan kita memikirkan aman atau tidaknya. Ada rezeki bayar, nggak ada jangan dipaksakan bayar. Itu yang penting poinnya. Toh konsekuensinya di teror hal lumrah gitu loh. Kita minjam nggak ada jaminan ya. Kalau kita dihubungin wajar lumrah gitu loh. Jangan kaget kalau kalian dihubungin, yang pastinya dia tidak akan sadap kontak dan tidak sebar data keluar kontak darurat ya teman-teman ya. Udah cukup jelas ya update-nya ya. Dia ada DC lapangan masih random Jakarta, Bekasi, Tangerang. Itu masih 30% DC-nya masih random ya. Dan masih 30%-an lah estimasi hitungannya ya teman-teman ya. Dan tidak sadap kontak. Resikonya ya di teror hal lumrah. Paling dia namanya legal itu kan dia punya personality tenor 30 sampai 90 hari. Ya berisik 30 sampai 90 hari atau 3 bulan sih seperti itu ya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih buat semuanya.